Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Gede Caksu Raditya Utama dengan NIM terakhir 041 dan juga rekan saya Agung Bagus Gandhi Paramawangsa, NIM akhir kami dari kelompok 040. 6 akan mempresentasikan materi perkembangan peserta didik pada kali ini dengan judul Dinamika Perilaku Individu. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Sustiawati dan juga Ibu Dian selaku pembimbing dari mata kuliah perkembangan peserta didik pada kali ini, dan semoga materi pada kali ini dapat bermanfaat untuk kita ke depannya. Baik, sebelum itu saya akan menyampaikan latar belakang dari materi dinamika perilaku individu pada kali ini. Baik, pada dasarnya individu mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhan, dan dalam memenuhi kebutuhannya tersebut, individu memerlukan perilaku-perilaku yang dinamis. Apabila semua aspek tersebut dapat berjalan secara dinamis, individu tidak hanya dapat memenuhi kebutuhannya, tetapi juga dapat mengembangkan diri ke arah pengembangan pribadi. Kedua, pengembangan diri yang dimaksud adalah individu dapat menguasai kemampuan-kemampuan sosial secara umum seperti keterampilan komunikasi yang efektif, sikap tenggang rasa, memberi dan menerima toleran, memiliki tanggung jawab sosial seiring dengan kemandirian yang kuat, dan lain sebagainya. Yang dimaksud perspektif psikologi adalah cara pandang atau model analisis terhadap perilaku atau proses mental organisme, yang mana pada kesempatan ini akan dibahas secara rinci tentang bagaimanakah dinamika perilaku manusia dalam perspektif psikologi pendidikan. Baik, untuk materi selanjutnya, untuk pembahasan selanjutnya maksud saya yaitu ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka kami merumuskan beberapa masalah yang kami akan kaji. Di antaranya yang pertama, apa sih pengertian dinamika perilaku individu itu? Nah, kita harus tahu itu sebelum kita mengenal lebih jauh tentang individu itu sendiri. Dan yang kedua, ada bagaimana cara menghadapi lingkungannya. Yang ketiga, apa motivasi individu itu? Nah, itu kita akan bahas. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan penulisan. Nah, tujuan dalam penulisan dari materi ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik serta menambah pengetahuan yang diharapkan bermanfaat bagi para pembaca, khususnya untuk mengetahui ketiga latar belakang atau rumusan masalah tersebut yang tadi itu. Nah, baik, langsung saja ke materi yang pertama. Saya akan menyampaikannya sendiri. Untuk materi kedua akan disampaikan oleh Mura Bagus Gandhi. Nah, untuk materi yang pertama atau pembahasan yang pertama ada pengertian dari dinamika perilaku individu. Nah, apa sih dinamika perilaku individu itu? Yaitu sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, etika, kekuasaan, persuasi, dan genetika. Adapun 5 aliran besar psikologi. Nah, yang pertama ada perspektif psikologi. Nah, slide selanjutnya. Ya. Jadi, perspektif psikologi yang ditokohi, yang dalam kali ini tokoh utamanya yaitu Hippocrates. Ya. Perspektif dari pembahasan di sini, perspektif biologis berupaya mengaitkan peristiwa listrik dan kimiawi yang terjadi dalam tubuh, terutama di dalam otak dan sistem saraf. Nah, perspektif biologis merupakan pendekatan psikologi yang menekankan pada peristiwa yang berlangsung dalam tubuh, mempengaruhi perilaku, perasaan, dan pikiran seseorang. Nah, perspektif biologis memunculkan psikologi evolusi, yaitu suatu bidang psikologi yang menekankan pada mekanisme evolusi yang membantu menjelaskan kesamaan antara manusia dan kognisi, perkembangan, emosi, praktik-praktik sosial, dan area lain dari perilaku itu sendiri. Nah, teori dalam perspektif biologi yang mempelajari perilaku genomik mempertimbangkan bagaimana gen mempengaruhi perilaku, sehingga genom manusia dipetakan. Mungkin suatu hari nanti kita dapat memahami bagaimana lebih tepatnya bagaimana pengaruh
bagaimana perilaku dipengaruhi oleh DNA. Nah, faktor biologis seperti kromosom, hormon, dan otak semuanya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku manusia. Untuk jenis kelamin, misalnya, pendekatan biologis berpendapat bahwa perilaku dengan sebagian diwariskan dan memiliki fungsi atau evolusi adaptif. Jadi itu. Psikologi menjelaskan bahwa perilaku dalam neurologis yaitu fisiologi dan struktur otak dan bagaimana ini mempengaruhi perilaku. Nah, banyak psikolog biologi telah berkonsentrasi pada perilaku abnormal dan telah mencoba menjelaskannya. Di sini psikolog kesehatan mengambil temuan bahwa psikolog biologis memproduksi dan melihat faktor-faktor lingkungan yang terlibat untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik. Nah, itu aliran psikologi yang pertama, yaitu perspektif biologi. Yang kedua, ada perspektif behaviorisme. Tokoh perspektif yang paling terkenal diantaranya yaitu Ivan P. Pavlov dan John B. Watson. Nah, perspektif ini memandang perilaku sebagai aktivitas suatu individu yang dapat dideteksi seperti bicara, tertawa, dan menangis. Nah, pada perspektif ini yang dilihat perilaku individu ketimbang pada otak dan sistem syarafnya. Nah, salah satu cabang perspektif ini adalah analisis stimulus respon atau SR. Nah, SR mempelajari stimulus yang relevan di lingkungan, respon yang ditimbulkan stimulus tersebut, dan hadiah atau hukuman yang terjadi setelah respon tersebut. Nah, jadi S itu yang dimaksud adalah stimulus adalah segala sesuatu yang merangsang individu berperilaku dan melakukan proses mental yang ditunjukkan oleh individu. Nah, mekanisme menurut perspektif ini adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama ada SR. Pada mekanisme ini, ketika stimulus atau rangsangan untuk berperilaku datang, maka individu harus berperilaku sebagai respons atau jawaban atas stimulus tersebut. Nah, para ahli psikologis berpendapat bahwa mekanisme perilaku ini termasuk mekanisme perilaku tidak sadar. Nah, misalnya saat seseorang sedang melamun, dicubit dari belakang, ia langsung tersendak sembari ia mengatakan "au" atau "aduh" dan perilaku lainnya. Itu yang S dan R. Yang kedua ada SOR. Nah, pada mekanisme ini perilaku terjadi pada saat stimulus atau S-nya itu stimulus datang lalu diterima oleh organisme atau O-nya itu, dan organisme memberi respon atau S-nya itu atau R. Maaf. Nah, artinya pada mekanisme ini stimulus tidak otomatis direspon langsung oleh organisme. Mungkin dirasakan dulu baru direspon. Nah, begitu. Para ahli hampir berkesimpulan bahwa perilaku ini termasuk perilaku sadar. Nah, itu mekanisme yang kedua. Mekanisme yang ketiga atau yang terakhir yaitu SOR WER ya. Nah, pada mekanisme ini stimulus atau S diterima oleh organisme atau O besar melalui reseptor atau R yang disingkat ya, yang diteruskan ke word atau W. Untuk proses selanjutnya dimunculkan oleh efektor E dan dalam bentuk perilaku atau respon R. Jadi itu. Nah, pada dinamika yang dimaksud reseptor adalah panca indera. W atau word adalah proses kognitif termasuk perseptual ya, dan efektor atau E adalah fasilitas atau pelengkapan permusulan respon. Nah, para ahli sepakat bahwa model perilaku inilah yang disebut perilaku sadar. Itu ya. Nah, kita lanjut yang ketiga yaitu perspektif kognitif. Nah, sini ada perspektif kognitif.
Nah, di sini dijelaskan bahwa dalam perspektif ini sebagian kembali pada akar kognitif dari psikologi, yakni persepsi, daya ingat, penalaran, dan pemutusan pilihan. Nah, sebagian lagi sebagai reaksi dari behaviorisme. Perspektif ini didasari oleh penelitian tentang kognisi modern yang didasarkan pada asumsi berikut. Nah, di sini ada dua asumsi. Yang pertama yaitu hanya dengan mempelajari proses mental kita dapat sepenuhnya memahami apa yang dilakukan oleh ahli suatu organisme. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapat mempelajari proses mental secara objektif dengan memfokuskan pada perilaku spesifik sama seperti yang dilakukan oleh ahli perilaku, tetapi menginterpretasikannya dalam kaitan proses mental dasar. Oke, jadi pada perspektif ini, interpretasi menggunakan analogi antara pikiran dan komputer, yakni informasi yang masuk diproses dengan berbagai cara, dipilih, dibandingkan, dan dikombinasikan dengan informasi lain yang telah ada dalam memori, mentransformasikan, disusun kembali, dan seterusnya. Nah, Likud adalah contoh interpretasi kognitif, misalnya analisis tentang respon tentang seseorang dicemooh oleh orang yang tidak dikenal dan pernah menyakitkan. Nah, yang pertama ada respon terhadap cemoohan orang yang tidak dikenal cenderung lemah atau diabaikan. Ini biasanya. Yang kedua ada respon terhadap cemoohan orang yang dikenal lebih kuat atau lebih agresif daripada respon kepada yang tidak dikenal. Oke. Yang ketiga ada respon terhadap cemoohan orang yang pernah menyakitkan cenderung lebih agresif dan lebih kuat daripada respon terhadap orang yang tidak dikenal atau dikenal saja. Ini biasanya terjadi karena pengetahuan yang ada dalam kognisi yang disebut dengan struktur kognitif menurut istilah Piaget atau tidak dikenal dan pernah menyakitkan yang mengendalikan perilaku organisme tersebut. Oke, jadi itu. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu perspektif psikoanalisis. Oke. Nah, tokoh dalam perspektif ini adalah Sigmund Freud. Oke, Sigmund Freud. Salah satu pengikutnya adalah Gustav Jung. Yang asumsi dasar teori Freud adalah bahwa sebagian besar perilaku manusia berasal dari proses bawah sadar atau unconscious. Oke. Meski Jung merupakan murid dari pengikut Freud, tetapi pada konsep ini Jung berpendapat bahwa perilaku manusia pada prinsipnya merupakan kolektif unconscious atau ketidaksadaran kolektif. Oke. Menurut Freud, sifat dasar manusia adalah negatif. Ia yakin bahwa manusia berperilaku didorong oleh insting yang sama seperti hewan, terutama seks dan agresi. Dinamika perilaku yang ditentukan oleh id, ego, dan superego. Id merupakan insting atau naluri. Oleh sebab itu, jika manusia berkembang hanya instingnya saja, tidak ada bedanya dengan hewan. Oleh sebab itu juga id sering disebut dengan dorongan hewani. Id tidak mengenal benar atau salah dan senantiasa bergerak berdasarkan prinsip pleasure, yakni kenikmatan atau kesenangan. Sementara itu, ego merupakan unsur kepribadian yang berpegang teguh pada prinsip kebenaran berdasarkan logika. Sedangkan superego, unsur kepribadian yang bekerja berdasarkan moral. Jika perkembangan manusia didominasi oleh egonya saja, ia akan seperti binatang. Tetapi jika yang berkembang pada manusia hanya sisi superegonya saja, ia akan seperti malaikat. Oke. Menurut perspektif ini, perkembangan yang ideal adalah perkembangan yang seimbang antara id, ego, dan superego. Itu pembahasan dari perspektif psikoanalisis. Yang selanjutnya ada perspektif fenomenologi, yang sering disebut dengan psikologi humanistik. Perspektif ini menekankan kualitas yang membedakan manusia dari hewan, terutama dilihat dari sisi potensi,
Perspektif ini memandang kekuatan motif utama individual adalah kecenderungan ke arah pertumbuhan dan aktualisasi diri. Manusia memiliki potensi dan memiliki kebutuhan dasar untuk mengembangkan potensinya sampai penuh atau beraktualisasi diri. Dinamika perilaku sangat ditentukan oleh proses dinamika motivasi yang sehat, yakni dinamika motivasi yang ditandai dengan pencapaian tujuan atau goal menempuh tujuan berikutnya. Ketidakpuasan manusia dalam pencapaian tujuan dipandang positif sebagai dasar pencapaian aktualisasi diri. Sementara itu, manusia yang gagal dalam mencapai tujuannya akan frustasi dan biasa ditunjukkan dengan berbagai perilaku maladjustment seperti kompensasi, silumisi, rasionalisasi, proyeksi, regresi, represi, agresi, dan lain sebagainya. Itu. Baik, yang untuk materi yang kedua dibahas oleh Mira Bagus Gandhi mengenai interaksi individu dengan lingkungannya. Pada Bagus Gandhi, silakan. Terima kasih. Today presentasi selanjutnya saya lanjutkan dengan materi interaksi individu dengan lingkungan. Yang pertama itu ada penyesuaian diri. Penyesuaian diri merupakan salah satu bentuk interaksi yang didasari oleh adanya penerimaan atau saling mendekatkan diri terhadap hal-hal yang disenangi atau dirasakan menguntungkan. Individu akan melakukan berbagai bentuk kegiatan penyesuaian diri. Dalam penyesuaian diri ini disesuaikan dengan adanya autoplastik atau auloplastik. Autoplastik ini hal-hal yang ada pada diri individu, dan aloplastik ini hal-hal yang ada pada lingkungan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Yang kedua ini ada penolakan terhadap hal-hal yang tidak disenangi, tidak dibutuhkan atau yang bersifat ancaman. Individu akan melakukan usaha-usaha penolakan. Bentuk penolakan ini bermacam-macam, tapi garis besarnya dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu aggression dan withdraw. Aggression ini perlawanan, dan withdraw ini pelarian. Presentasi selanjutnya saya lanjutkan oleh Today. Baik, terima kasih kepada rekan Wagandi. Saya lanjutkan ke materi yang ketiga, yaitu motivasi individu. Tapi sebelumnya kita harus tahu apa sih motivasi itu. Nah, motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan atau energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat resistensi atau antusiasmenya dalam melakukan suatu kegiatan, baik bersumber dalam diri individu sendiri atau motivasi intrinsik, maupun dari luar individu itu sendiri atau motivasi ekstrinsik. Nah, seberapa kuat motivasi yang dimiliki individu akan banyak menentukan terhadap kualitas perilaku yang ditampilkan, baik dalam konteks belajar, bekerja, maupun dalam kehidupan yang lainnya. Nah, kajian tentang motivasi sejak lama memiliki daya tarik tersendiri bagi kalangan pendidik, manajer, dan peneliti, terutama keterkaitan dengan kepentingan upaya pencapaian kinerja atau prestasi seseorang. Jadi itu mengenai motivasi. Nah, selanjutnya ada konteks studi psikologi. Nah, Abin Syamsuddin Makmun tahun 2003 mengemukakan bahwa untuk memahami motivasi individu dapat dilihat dari beberapa indikatornya. Di antaranya, yang pertama ada durasi kegiatan. Nah, yang kedua ada frekuensi pada kegiatan. Yang ketiga, persistensi pada kegiatan. Yang keempat, ketabahan, keuletan, dan kemampuan dalam menghadapi rintangan dan kesulitan. Yang kelima ada devosi dan pengorangan untuk mencapai tujuan. Yang selanjutnya ada tingkat aspirasi yang hendak dicapai dengan kegiatan yang dilakukan. Yang ketujuh ada tingkat kualifikasi prestasi atau produk atau output yang dicapai dari kegiatan yang dilakukan. Yang terakhir ada
arah sikap terhadap sasaran kegiatan. Jadi itu mengenai motivasi, indikator dari motivasi individu itu sendiri. Nah, yang ketiga, teori Husband atau teori dua faktor. Nah, menurut teori ini, faktor motivasional adalah hal-hal yang sifatnya intrinsik, yang berarti sumber dalam diri seseorang, sedangkan yang dimaksud dengan faktor hygiene atau pemeliharaan adalah faktor-faktor yang sifatnya ekstrinsik, yang berarti yang bersumber dari diri, yang turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan seseorang. Jadi itu, menurut Husband, yang tergolong sebagai faktor motivasional antara lain ialah pekerjaan seseorang, keberhasilan yang diraih, kesempatan bertumbuh, kemajuan dalam karir, dan pengakuan orang lain. Jadi itu, sedangkan faktor-faktor hygiene atau pemeliharaan mencakup antara lain status seseorang dalam organisasi, hubungan individu dengan atasannya, hubungan individu dengan rekan-rekan sekerjanya, teknik penyelesaian yang diterapkan oleh para pekerja, kebijakan organisasi, sistem administrasi dalam organisasi, kondisi kerja, dan sistem imbalan yang berlaku. Jadi itu, salah satu tantangan dalam memahami dan menerapkan teori Husband adalah memperhitungkan dengan tepat faktor mana yang lebih berpengaruh dalam hidup seseorang, apakah bersifat intrinsik atau ekstrinsik. Jadi itu. Baik, selanjutnya kesimpulan materi akan dibaca oleh Nura Bagus Gandhi. Silakan. Kesimpulan yang kami dapatkan yaitu pertama, dinamika perilaku individu adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh individu dan dipengaruhi oleh adat, sikap, nilai, etika, kekuasaan, persuasi, dan genetika. Menurut perspektif kognitif, lebih menekankan bahwa perilaku adalah proses mental yang dimana individu atau organisme aktif dalam menangkap, menilai, membandingkan, dan menanggapi stimulasi sebelum melakukan reaksi. Menurut perspektif behaviorisme, manusia adalah mesin atau homo mechanicus yang perilakunya dikendalikan oleh lingkungan. Yang kedua, dalam pendidikan pun dinamika perilaku individu perlu diterapkan agar kegiatan bimbingan dan konseling kelompok bisa berjalan dengan lancar, dinamis, dan tujuan yang diinginkan tercapai. Psikologi memberikan sumbangan terhadap pendidikan karena subjek dan objek pendidikan adalah manusia. Psikologi memberikan wawasan bagaimana memahami perilaku individu, proses pendidikan, serta membantu individu agar dapat berkembang optimal dalam menghadapi tantangan yang datang dari lingkungan. Penerimaan individu terhadap lingkungannya berupa penyesuaian diri atau justru penolakan. Yang terakhir itu, energi yang dimiliki individu baik itu bersifat intrinsik maupun ekstrinsik disebut motivasi. Energi atau kekuatan ini dimiliki individu guna melakukan kegiatan berupa tindakan atau perilaku. Sekian dari presentasi kelompok kami, yaitu kelompok 6. Bila ada kesalahan dalam pembuatan PowerPoint dan makalah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup presentasi ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.